Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak sesepuh dan ibu-ibu bini sepuh beserta seluruh jajaran takmir Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengadakan satu acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mencatat langkah-langkah kita dari rumah ke tempat ini sampai nanti kita pulang sebagai amal ibadah sunnah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma. Dan mudah-mudahan segala kesalahan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, di dalam merayakan hari besar Islam yang menjadi hari nasional, yaitu hari Isra dan Mi'raj, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi saya dipesan oleh Bapak Eko, ketua takmir. Katanya begini, kalau bisa ngajinya jangan tegang-tegang. Waduh, saya merengut langsung. Salah ngundang wong ini. Kalau saya suruh guru tidak bisa saya guru. Mungkin Om Surabaya pengen guru yang mengakak-ngakak itu saya anjurkan. Tapi ada ndak orangnya? Ngundang Pak Kartolo. Tasik wonten ndak Pak Kartolo nih? Wah, niku iso ngakak-ngakak nih. Kayak kula niki ngaji ya paling enggak mek tersenyum tok. Kayak dikongkon ngakak-ngakak wonten mboten saged. Jadi saya mohon maaf bila mana nanti saya menyampaikan pengajian ini barangkali tidak sesuai dengan keinginan terutama Bapak Eko yang menghubungi saya beberapa bulan yang lalu. Saya sebenarnya sebagaimana tadi itu saya katakan agak berat ya. Tapi karena melihat Pak Eko datang ke Singosari kok niat amat gitu, jadi saya nggak bisa menolak. Karena memang setiap tahun kebetulan haul untuk ayah saya itu dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab pagi. Begitu. Karena itu setiap 27 Rajab saya nggak berani kemana-mana. Itulah kenapa saya agak bagaimana gitu. Diundang Pak Eko itu antara senang dan tidak senang gitu. Senang ya berarti bisa keluar dari rumah, dari rutinitas setiap hari. Kak senengnya itu, ini yang hadir tadi itu ada yang dari Jakarta katanya.
sudah datang. Dari beberapa kota juga sudah datang. Sayanya dari sini. Gitu. Tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan berkat ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kita malam hari ini diberi rasa senang hati kita, terutama senang kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Isra dan Mi'raj. Bagaimana sih gambarnya Isra dan Mi'raj? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu iman kita diuji. Iman kita ini diuji. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah termasuk perkara-perkara ghaib. Perkara yang sulit dicerna oleh otak manusia normal. Kalau tidak mempunyai iman. Gimana itu? Manusia normal yang tidak punya iman sulit untuk mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba kita gambarkan, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah melihat film tadi TV, atau kalau zaman dahulu kala mungkin di bioskop barangkali ya. Kalau zaman sekarang lihatnya di handphone ya. Itu ada namanya film dokumenter bagaimana seorang astronom pergi ke bulan. Pernah lihat ya? Mungkin ada pernah di TV tahun berapa gitu ada iklan juga ini. Ada iklan orang pergi ke bulan. Entah itu betul atau itu tidak, wah kita tidak ngerti ya. Yang jelas ada film orang barat, entah Amerika, entah Inggris, entah Jerman, itu sampai kemana? Ke bulan. Termasuk juga ada orang Rusia yang bersaing dengan orang Amerika. Mereka keliling planet. Keliling planet gitu ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu ingat enggak? Atau membayangkan enggak? Bagaimana pakaian para astronom itu? Pakai jaket khusus, kepalanya diberi helm khusus, kemudian di punggungnya ini ada semacam selang begitu ya, menyambung ke tabung, betul enggak? Itu namanya tabung oksigen. Tabung oksigen. Tentu dengan ukuran-ukuran yang sudah mereka pelajari. Bapak-bapak tahu enggak? Atau ingat enggak ibu-ibu? Bulan itu adalah sebuah planet. Ya. Planet yang paling dekat dengan bumi adalah bulan. Ini kalau ada guru, Pak Guru SMP, SMA ya. Guru fisika, guru bukan fisika. Guru ilmu pengetahuan juga IPA ya. Itu dipelajari di sana. Ilmu alam. Apa itu? Bahwasanya bumi ini dikitari oleh planet-planet. Gini apa mboten, Pak? Planet paling dekat dengan bumi namanya bulan. Yang paling jauh masih banyak. Yang kelihatan di malam hari itu kan, kalau siang hari kita kelihatan matahari. Matahari juga planet. Wah, atas sana ada planet napa mawon, Pak? Ada planet
Mars, ada planet Pluto, ada planet dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, planet itu menurut kalangan ilmuwan atau tokoh-tokoh ilmuwan bahwa planet itu ada pada satu gugusan atau perkumpulan begitu ya. Nah, kalau menurut para ulama, planet-planet yang di atas itu, di atasnya bumi itu namanya berada pada langit pertama. Namanya Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya adalah langit pertama. Sedangkan bulan, matahari, planet-planet yang tadi kita sebutkan, Saturnus dan lain sebagainya, itu berada pada langit pertama. Jadi kita ingat para astronom mau pergi ke bulan, perlu apa ini? Oksigen. Tujuannya apa? Biar tidak mati karena berada pada ruangan hampa udara. Betul nggak betul? Itu katanya bapak guru ini, ibu guru ini. Nggih, Pak, nggih. Dengan pakaian yang lengkap. Padahal masih belum sampai ke matahari ya. Baru sampai di bulan. Itu Pak, Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'rajnya kemana Pak? Ke langit ketujuh. Namanya Sidratul Muntaha. Langit ketujuh. Itu dalam riwayat Nabi Muhammad saat tersebut dalam keadaan tidur di ranjang. Kira-kira orang tidur di ranjang itu pakai helm apa enggak? Enggak ya. Pakai pakaian apa namanya ini? Pakaian baju untuk terbang ke angkasa gitu apa enggak? Enggak. Nabi Muhammad ini setiap hari di dalam hadis-hadisnya menggunakan gamis. Apa gamis? Tahu gamis nggih? Baju panjang yang terusan ya. Gamis ada untuk laki-laki, ada gamis untuk ibu. Ibu-ibu biasanya diarani kaba. Ya, sama dengan gamis terusan itu. Nabi Muhammad ini banyak setiap harinya menggunakan gamis. Tatkala beliau tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh malaikat Jibril. Panjang ceritanya, ringkasnya beliau diajak pergi ke langit tanpa menggunakan helm, Pak. Tanpa menggunakan baju astronom. Dan Nabi Muhammad pulang itu sehat, tidak kekurangan oksigen, walaupun beliau melewati ruang hampa udara. Hebat enggak, Pak? Hebat enggak? Itu Nabi kita. Di dalam keterangan para ulama disebutkan bahwa jarak ini antara langit kedua dengan langit pertama setinggi antara bumi dengan langit pertama. Jadi kalau mungkin kita bisa menggambarkan apa ini? Planet yang paling jauh namanya apa itu? Jupiter kalau tidak salah ya. Yang kerlap-kerlip itu ya. Kalau tidak salah dalam ilmu alam itu ada planet paling tinggi namanya apa? Jupiter. Kalau dari bumi ke Jupiter itu untuk menuju apa? Sidratul Muntaha ini 7 kali lipat, Pak. 7 kali lipat. Gitu loh Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang super hebat. Luar biasa kekuatannya Nabi Muhammad ini
Dari segi kholqiyah, bentuk jisim dan kekuatan jisimnya ini, tubuhnya, ini beliau tidak terbakar, beliau tidak mati, beliau tidak dan lain sebagainya, walaupun melewati langit sampai ke 7. Kira-kira ada manusia yang bisa begitu, Pak, selain Nabi Muhammad? Bisa enggak? Superman bisa enggak, Pak? Enggak bisa Superman. Itulah kalau kita membayangkan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu kejadian yang kita pikirkan. Pernah nggak bapak-bapak memikirkan seperti ini, Pak? Nanti, Pak. Kita, mohon maaf ini, kita diperintahkan atau diminta naik mobil. Naik mobil ini. Tapi gak kayak jero mobilnya, Pak. Kayak dukure ini, Pak. Kap. Atau naik kereta api, Pak. Naik kereta api. Kayak dukure, Pak. Kan ada kayak gerbong kereta api dukure ini. Ya. Itu kalau kita ndak pakai jaket, mulai masuk angin ya. Betul. Lek gak loger lho. Lek gak loger. Minimal masuk angin. Bisa ndak kita membayangkan gimana kalau kita naik pesawat, tapi bukan di dalam, tapi di atasnya kap itu, Pak. Apa yang terjadi? Mampu enggak kita, Pak? Enggak mampu, Pak. Enggak mampu. Lek gak ambil helm, Masya Allah. Ya, pesawat yang kencang itu kita naik di atasnya enggak pakai helm. Kira-kira pulang enggak nang rumah sakit ya, Pak? Gimana Bapak, Pak? Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Buraq ya, itu kalau melaju terbang, sekali loncat itu jarak yang ditempuh bisa sepanjang mata manusia memandang, Pak. Kalau kita malam hari dalam keadaan terang, kita akan melihat bintang gemintang. Itu Buraq mampu, Pak. Sekejap mata, cret, sampai gini Jupiter. Mars, Jupiter, Saturnus, napa mawon jenenge niku ya. Lho, ngene iki lho. Nabi Muhammad tak kena helm, Pak. Nah, luar biasa nih, Pak. Yo gano riwayat Nabi Muhammad jatuh logur. Enten mboten riwayat ngoten, Pak. Ono ndak wong ulama cerita waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu dulu Nabi Muhammad misalnya ya loro weteng masuk angin, enten mboten, Pak? Ndak ada. Nabi Muhammad kademen ngoten enten apa, Pak? Enggak ada. Tidak, Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang ditempuh hanya sekejap mata, itu jaraknya sekitar 1.500 meter antara Mekah dengan Palestina. Pinten jaraknya 1.500 meter kurang lebih. Malang Jakarta itu hanya 1.000 saja, tidak sampai Malang Jakarta. Ya, saya kira 1.500 sih Malang Jakarta balik maneng mulai nang Semarang. Malang Jakarta Semarang itu ditempuh dalam masa cuman sekejap mata. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi Muhammad sholat di dalamnya. Sholat di Masjidil Aqsa. Langsung, Pak.
Begitu turun dari buruk, Nabi Muhammad sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Bahkan ada riwayat Nabi Muhammad sholat bersama dengan para anbiya, ditampakkan oleh Allah, dan para anbiya itu dalam satu riwayat ikut sholat menjadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang gak capek Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Gak ya? Luar biasa ya? Luar biasa ya? Jadi kalau kita kenal Nabi Muhammad, yang sering diceritakan itu perjalanan-perjalanan, tapi mungkin ada yang luput. Ya opo ya? Kok iso Nabi Muhammad itu gak loro weteng? Ya. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang diberi kesempurnaan oleh Allah sebagai makhluk yang namanya manusia. Berbeda Nabi Muhammad. Anatomi tubuhnya dengan kita ini berbeda. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad seperti kita-kita ini, jangan, Pak. Nabi Muhammad itu pernah tidak makan 3 hari. Dicepeng wawan Bu, yogone Bu. Nabi Muhammad diriwayatkan 3 hari tidak makan. Waktu itu ada sahabat yang ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, tidak makan, tidak minum. Maka sahabat tersebut praktisnya, ringkasnya ditegur oleh Nabi. Dan beliau Nabi Muhammad mengatakan, kalau urusan seperti ini jangan mengikuti aku. Karena aku ini adalah orang yang Rabbi yut'imuni wa yaskini. Karena Tuhankulah yang langsung memberi makan diriku dan juga memberi minum diriku. Kalau engkau, hei para sahabat, apalagi umat Islam zaman sekarang, tidak ada itu. Orang yang tidak makan 3 hari tidak malam, tiba-tiba kenyang sendiri. Beda kalau Nabi Muhammad. Maka Allah lah yang memberi asupan makanan dan minuman. Rabbi yut'imuni wa yaskini. Tuhankulah yang memberi makan aku dan yang memberi minum kepadaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat, banyak Pak riwayat. Nabi Muhammad itu badannya ini. Karena anatomi atau susunan, susunan tubuh dalam diri Nabi Muhammad berbeda dengan kebanyakan manusia. Maka Nabi Muhammad itu kalau mengeluarkan keringatnya itu harum, Pak. Kalau kita habis dari pasar, kalau saiki ya ana kanca sing napa Gojek misalnya ya, ana sing dodolan ke pasar, mungkin ana sing nukang. Kene apa mboten, Pak? Kerjaan kita wis danten ya, Pak. Iku mulai isuk kerja bareng ngono awan. Awan iki wonge masyaallah, wonge saleh niki, Pak. Kula cerita wong saleh niki ya. Teko ndi jenenge? Toko pasar, mari nang masjid sholat. Wongi soleh, ahli ibadah. Mek kadang-kadang gak ngrumat awak. Gak ngrumat awak. Mari mlebu wudu. Wudu cedek ambek jamaah liyane. Jamaah lainnya pas ngadeg ke sebelah iki wong iki gak adus ae. Kok keringete nopo Pak jenenge ya? Mambune ngaluk-ngaluk ngoten lagi. Waduh iki mambune kok tengi iki ya. Itu kita, Pak. Kula kali panjenengan sami. Lek gak adus ya ambune tengi. Ya. Apa malah keringete netes, Pak. Lek netese teko wajah cek lumayan. Nggih nuwun sewu. Lek
Keringete netes teko kelek niki naudzubillah min dzalik. Nggih napa mboten? Ibu-ibu apa punya pengalaman yang sama? Dari masak di dapur, panas. Pemaning Surabaya iki. Mari awan-awan waktune salat, waktune maem. Bapake serapi-rapi mulai teko kantor, dadak ibuke gak paes. Klambine klambi pawon. Mambu napa, Bu? Bumbu napa? Bumbu rawon. Metu teko pawon, mambune bumbu rawon. Bumbu rawon enak diambu. Barang kecampuran ambune kelek, ambune keringet, kinten-kinten ya nopo. Itu kita manusia pada umumnya. Nggih napa mboten? Nabi Muhammad beda, Pak. Nabi Muhammad diberi oleh Allah sendiri. Makanan dari Allah, minuman dari Allah, semua diatur oleh Allah. Sehingga keringat beliau ini sangat harum. Suatu saat ada sahabiah. Sahabiah ini sahabat wanita yang masih keluarga Nabi. Namanya sahabat Ummu Salamah. Nabi Muhammad itu kan punya saudara rodoa, sesusuan. Sehingga saudara Nabi Muhammad itu bukan hanya dari jalur nasab. Tapi ada juga dari jalur sesusuan, saudara sesusuan. Ummu Salamah, sahabat Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah, menurut riwayat termasuk orang yang mahram dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah nggo dempetan iki gak haram, soalnya gak batal wudu. Iku jenenge mahram. Bersentuhan ndak apa-apa. Seperti kita dengan ibu kita, kita dengan saudara kandung kita, ya. Kita dengan bibi kandung kita. Kan ndak apa-apa kan? Namanya satu mahram. Suatu saat Nabi Muhammad ini singgah ke rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi Muhammad minta istirahat. Di situ ada ranjang. Kemudian Nabi Muhammad selonjoran dan terlentang di ranjang. Sampailah beliau tertidur di panas yang sangat menyengat. Kemudian setelah lama tidur, maka badan Nabi Muhammad yang terkena panas udara itu berkeringat, Pak. Meneteskan keringat. Nah. Ummu Salamah melihat keringatnya Nabi Muhammad menetes. Itu beliau mengambil goruro. Goruro itu napa nih jenenge? Napa, Pak? Botol. Garura ini botol. Tetesan keringat Nabi Muhammad oleh sahabat Ummu Salamah diwadahi, Pak. Diwadahi. Tetesannya diwadahi. Sampai agak lama tiba-tiba setelah tetesan itu ada di garura atau di botolnya Ummu Salamah, tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Lo kaget. Wahai Ummu Salamah, apa yang kamu lakukan? Pertama, Ummu Salamah ini kan mahram, jadi masuk mendekat ke tempat Nabi Muhammad tidur, enggak ada apa-apa. Mungkin seperti kita punya bibi, ya. Kita punya saudara, kalau ada perlunya kan begitu. Kita tidur, ya saudara kita, bibi kita, mungkin juga ibu kita, ya, mertua kita, ya masuk melihat gitu ya. Cuman karena ini ada tetesan keringat Nabi Muhammad, maka berinisiatiflah sahabat Ummu Salamah itu mewadahi tetesan keringat Nabi. Maka tatkala ditanya, wahai Ummu Salamah, buat apa engkau
mengumpulkan keringatku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Jawab beliau, ini akan aku jadikan, aku campur dengan air dan akan aku jadikan sebagai parfum seluruh rumah tanggaku. Itu Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kita. Kalau kita mengumpulkan keringat, Pak, dikekno tonggone, Pak. Kira-kira diamu apa gak diamu nih, Pak? Mambo apa ini? Jangankan gitu loh, kadang-kadang ini suami istri. Ya, gak sengaja iki. Nuwun sewu iki. Jadi kongkon banyol titik, jadi ya tak banyol titik lho, ya. Masa sak iso-isone banyol iki. Masa gak banyol kita arani banyol. Misale lho, jare wong saiki ngeprank nopo-nopo nggih Mas nggih. Sing lanang murung ngene, Pak. Keleke dikenekno, ya langsung diambokno nang ngene irunge bojone, Pak. Kira-kira bojone ngamun apa mboten ngamun, Pak? Mboten nggih. Estu ta, Pak? Estu, Bu. Mene dicoba nggih. Pak, kalau pesen ibu gak ngamuk, Pak. Sampeyan coba nggih ya. Sampeyan tak belani jangan, Pak. Banyak dipraktekkan burun? Burun? Burun saniki, Pak. Sebaliknya kalau ibu-ibu dari masak, apalagi di Surabaya yang panas ini, tiba-tiba tangannya dimasukkan di ketiaknya, kemudian usapkan di hidungnya suami. Kira-kira suaminya marah atau enggak marah itu? Enggak. Mene dicoba juga ngamun iki. Ya, itulah gambaran kita. Ya, kalau kita tidak rajin bersih-bersih, kalau kita tidak rajin merawat tubuh dan itu hukumnya sunnah, maka kita menjadi orang yang tidak mulia, tidak terhormat. Bahkan kadang-kadang antara suami istri pun bisa bertengkar gara-gara keri. Nah, kira apa mboten? Iku jagat keringat lho. Ya napa lek liyane? Ya nun sewu misale, nun sewu nggih, ngentut misale ya. Mentute iki mambune sing gak enak, Pak, lara weteng. Iku kadang-kadang iso perang dunia niku, Pak nggih. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad ini semua apa yang ada dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi anatomi tubuh yang berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga harum semerbak Nabi Muhammad ini setiap kali beliau datang ke suatu tempat, maka tempat itu menjadi harum berkat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kita mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi dari sekian banyak yang diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, tapi saya mengambil dari sifat khalqiyah. Kenapa khalqiyah tadi? Bentuk tubuh, jisim, kekuatan, mengandung apa saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tatkala Nabi Muhammad sudah sampai ke langit pertama, maka Nabi Muhammad berjumpa dengan beberapa nabi. Demikian seterusnya, diangkatlah atau diajaklah Nabi Muhammad ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Setiap langit mempunyai riwayat sendiri-sendiri, Pak. Tapi kalau saya terangkan di sini, satu langit saja bisa sehari semalam, Pak. Bisa nginep pitung dino pitung bengi ya. Tidak mungkin kalau dibahas dalam satu majelis pengajian. Cuman ingin saya sampaikan saat itu
tatkala malaikat Jibril yang naik buruk, yang bersama Nabi Muhammad dibonceng naik buruk tadi itu sampai pada Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Kenapa diberi nama Sidratul Muntaha? Apa itu sidro? Sidro itu pohon bidara. Pohon bidara. Ada kok di Indonesia pohon bidara itu ada. Cuman yang ancene gak umum di kampung-kampung ya. Tapi pohon bidara itu ada. Saya dulu pernah menanam pohon bidara. Tapi gak jodoh mati ya gitu. Tapi saya pernah menanam pohon bidara. Namanya orang ahli pertanian dengan tidak ahli itu tergantung. Kalau menanam jarine wong Jawa ki tangane tangan basah, lek tangan basah, tangan itu lek nandur apa-apa bisa tumbuh. Lek tangane kering, ya, kayak tangan kula niki rada kering, nanam apa ya mati ya. Iku biasa ngoten. Oh, rupane gak cocok dari petani kula niki ya. Cocok mek nrimo berase do ya. Lek dadi petani gak tangan tangan kering ya. Lek tangane teles iku biasanya nopo-nopo lek ditandur jadi gewet api ya. Saya dulu dapat dari kawan dikasih tahu ini loh pohon bidara. Saking senengnya cerita Isra Mi'raj, saya itu minta. Saya minta kok dikasih. Saya tandur di rumah ya mati ini gak ahli. Tapi berarti ada pohon bidara. Cuman bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin memberi gambar pohon bidara yang di surga. Maaf, pohon bidara yang di langit ketujuh itu ya apa sih? Barangkali bentuknya seperti pohon beringin begitu. Tapi kalau mboten tenan dulu niki, nggak ngurusi politik partai lho mboten nggih. Mek bentuke tok. Ya. Kaya pohon beringin, apa malih Pak? Pohon sing gawedhe-gedhe napa jenenge? Pohon sawo sing gedhe niku. Kadang-kadang gede, pohon nopo nggih? Pokoknya yang lebar-lebar, yang begini bentuknya. Kayak payung gitu. Bentuknya kayak payung. Sing napa? Sing kula ngerti nggih, pohon napa niku? Beringin niku nggih, wit ringin nih. Itu kan ada atasnya ya. Kalau saya gambarkan ini misalnya, mohon maaf. Ya, saya gambarkan begini ya. Yang sedotannya ini saya anggap ini adalah batang pohon ya. Kemudian yang tutup ini saya anggap ini adalah apa? Godong Pak, daun. Ya, daun. Pertama, diriwayatkan pohon-pohon di akhirat, pohon-pohon di surga, ya sama seperti pohon bidara yang di langit ketujuh tadi itu. Itu kalau kita naik kuda, gini ya, berjalan dari mepet kayunya ini Pak, untuk mencapai naungan terakhir, pojokan nek payung kan ada naungannya ya. Itu membutuhkan waktu 500 tahun, Pak. Baru sampai di akhir pojokan. Jelas ya Pak, gedene ya napa nih Pak? Besarnya pohon di akhirat di surga itu, kalau kita jalan naik kuda dari pojokan, dari pangkal pohon sampai ke naungan terakhir. Napa nih? Daun niku memerlukan waktu 500 tahun. Demikian juga pohon bidara, Pak. Karena itu dikatakan pohon bidara itu akarnya berada di langit ke-6, sedangkan daunnya, pucuk daunnya di langit ke-7 yang paling tinggi, Pak. Itu namanya Sidro
Al-Muntaha. Al-Muntaha itu paling tinggi di atas puncak. Al-Muntaha, Pak. Wis gawedhe, Pak nih. Ya. Lho ya apa sih? Lha ana wit-witan, pohon, Pak. Akarnya di bumi, mari ngono daune niki sampai nang ngene bulan, sak pira gedene, Pak. Wedhe ya. Padahal bulan ini planet paling rendah. Iku sampai langit loh, Pak. Sondo langit. Itulah Sidratul Muntaha. Tatkala Nabi Muhammad berada di sana, ya Nabi Muhammad seperti kita-kita ini, ya mungkin badannya lebih besar sedikit, tapi tetap beliau adalah seorang manusia. Kalau Nabi Adam itu 60 zira, dukure Nabi Adam 60 zira, satu ziranya saya anggap setengah meter, berarti Nabi Adam itu tingginya 30 meter. 30 meter. Nabi Muhammad umumnya orang Mekah atau orang Arab di zaman itu. Saya pernah melihat baju jasnya, bukan jas, baju gamisnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu ada di Turki, saya sudah pernah melihat ke sana. Itu kalau dipakai sama orang Indonesia, seperti saya dengan panjenengan ini, memerlukan 3 orang baru cukup nih. Memenuhi 3 orang. Tinggi, Pak. 2 meteran, we. Wawahe gede, itu Sayyidina Utsman. Jubahe Sayyidina Utsman. Jadi Rasulullah ya kurang lebih begitu. Tapi tetap saja manusia, ya dibandingkan dengan pohon bidara, Sidratul Muntaha, jadi ini maleci, niku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia. Tatkala Nabi Muhammad sudah di salah satu daunnya, beliau singgah bersama dengan malaikat Jibril. Setelah di situ, Allah perintah pada malaikat Jibril. Allah perintah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irko, hei Nabi Muhammad, naik lagi ya. Engkau naik lagi. Maka Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril, ayo antarkan saya untuk naik sebagaimana dipanggil oleh Allah. Lah, naik dari Sidratul Muntaha, menurut para ulama namanya Lauhul Mahfuz, di atas Sidratul Muntaha. Kita sering mendengar Lauhul Mahfuz, itu letaknya di atas Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, aku tidak mampu untuk naik lagi. Batas kemampuanku adalah sampai di Sidratul Muntaha saja. Lebih dariku aku tidak mampu, kata malaikat Jibril. Dan kalau aku naik lebih dari sejengkal saja dari Sidratul Muntaha, pasti badanku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril loh, kan? Terbakar kalau naik dari Sidratul Muntaha. Sebagian riwayat dikatakan bahwanya surga itu sejajar dengan Sidratul Muntaha letaknya, Pak. Sedangkan ini Nabi Muhammad diperintahkan naik lagi, akhirnya beliau naik sendirian sampailah ke satu tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Nah, tatkala Nabi Muhammad, mudah-mudahan besok kita berada di Lauhul Mahfuz sebagaimana riwayatnya Nabi Muhammad ini dalam hadis ini. Tatkala Nabi Muhammad di Lauhul Mahfuz, tiba-tiba beliau ditampakkan oleh Allah. Ada gambaran seorang manusia yang wajahnya ini bercahaya. Orang laki-laki yang tampan dan luar biasa nih. Pokoknya sangat mengherankan. Bahkan Nabi Muhammad pun
menyangka bahwa itu adalah malaikat yang paling baik di seluruh dunia ini. Dunia dan akhirat ini malaikat yang paling hebat ini. Karena beliau berada di mana? Di Lauhul Mahfuz dengan wajah yang berseri, bercahaya. Pokoknya luar biasa. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai fulan, gerangan siapa dirimu? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menjawab, maaf, orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, aku adalah gambaran umatmu. Yang mana umatmu itu selalu lisannya basah atau rabbun min dzikrillah. Lisannya ini basah terus berkomat kamit karena zikir kepada Allah. Jadi gambaran umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari-harinya itu berzikir kepada Allah, entah mengucapkan astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar, apa saja, salawat kepada Nabi, baca astagfirullahaladzim, pokoknya zikir kepada Allah, tak henti-hentinya, maka besok akan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Kalau dalam gambaran tadi itu adalah Lauhul Mahfuz. Luar biasa. Ini derajat ketinggian orang yang ahli zikir kepada Allah. Jelas Bu? Jelas Pak? Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan firman Allah, ya Muhammad irqa, Muhammad, Nabi Muhammad naik lagi lah. Masih disuruh naik lagi Pak. Malaikat Jibril itu tidak mampu naik ke Lauhul Mahfuz. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik Pak. Sampailah ke satu tempat yang namanya Mustawa. Namanya apa? Mustawa. Nah, di Mustawa itulah Nabi Muhammad kekuatan beliau yang terakhir sampai di Mustawa. Kalau malaikat Jibril sampai apa tadi? Sidratul Muntaha. Orang yang ahli zikir di mana? Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad lebih dari itu, namanya derajat tertinggi yaitu Mustawa. Dan Mustawa ini menurut riwayat adalah satu tempat di bawah kerajaan Allah. Coba kita masih ingat riwayat Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk diberi pemahaman, diajak bicara yang dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar pembicaraan. Jadi Nabi Musa itu mendengarkan firman Allah secara langsung dengan telinga Nabi Musa sendiri. Tapi Nabi Musa tetap diperintahkan naik Pak. Sebelum mendengarkan firman Allah, Nabi Musa diperintahkan naik. Hanya saja Nabi Musa mampunya naik ke gunung Sinai atau Tur Sinai. Itu kemampuan Nabi Musa untuk bisa mendengarkan firman Allah. Sedangkan malaikat Jibril bisa naik sampai Sidratul Muntaha. Orang yang ahli zikir bisa naik sampai Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad lebih tinggi lagi, sampai kepada Mustawa. Jelas? Itu kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi balik pada awal, Nabi Muhammad sampai setinggi itu. Beliau tidak menggunakan pakaian astronot, tidak. Beliau itu mentahan sebagaimana kalau orang umumnya dibangunkan dari tidur, dari ranjangnya dibangunkan, kemudian diajak pergi dengan peristiwa yang panjang.
Sampai akhirnya malam itu juga Nabi Muhammad diajak kembali dan dikembalikan ke rumahnya lagi. Karena itu dalam ayat disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah mengisra dan mi'rajkan hambanya lailan, hanya satu malam. Satu malam, Mbak. Minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan sampai ke Al-Mustawa. Setelah di Mustawa itu Nabi Muhammad berjumpa Allah. Kemudian Allah memberikan perintah wajib sholat 5 waktu. Sebagaimana yang kita pahami. Kemudian beliau turun. Masih kita ingat. Tatkala pertama kali beliau mendapatkan perintah itu 50 waktu. Bukan 5 waktu. Tatkala ketemu Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan sebaiknya engkau mengusulkan. Hai Nabi Muhammad. Karena umatmu itu kecil-kecil, tidak bakalan mampu. Kata Nabi Musa, umatku ini besar-besar, amlak. Besar-besar, raksasa-raksasa, itu umatnya Nabi Musa. Itu pun tidak mampu melakukan sholat 50 waktu, Pak. Akeh bolose, Pak. Banyak bolosnya, bolong-bolong. Akhirnya Nabi Musa kasihan melihat orang Surabaya yang kecil-kecil macam panjenengan ini. Saken wong Surabaya gak kuat 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad murojaah kembali kepada Allah. Peristiwa panjang lebar, pada akhirnya Allah memberikan diskon 45 dihapus, jadilah 5 waktu. Anjene wong Surabaya cilik-cilik iki apa? 5 waktu ngono ya ana sing gak gelem salat. Nggih napa mboten, Pak? Ada apa ndak ada? Masjid sak gedeng-gedeng ngene lho, salate gak akeh. Gimana kalau dulu kita ini tetap diwajibkan 50 waktu, Pak? Gak iso nyambut gawe. Iku paling Surabaya, wong iki Surabaya dhisik niki jenenge, Pak. Duku Pakis. Wale mau Surabaya Duku Pakis iki demo bendino iki. Apa? Wabot 50 waktu iki salat. Wah akhirnya demo tok nek gak salat sok. Lah wong 5 waktu lho. Sobono ya jek ana sing telat. Nggih napa mboten, Pak? Lek wong ngene wong kula mriku, wong Singosari niki, Pak. Kadang-kadang ana wong salat subuh niku jamak. Digugae le salat. Wedhus nggih pun. Kula jamake. Lho subuh kok dijamak? Jamak mbek apa? Jamak mbek duha ya. Soalnya bangunnya jam berapa? Jam 8. Salat subuh jam 8. Dicampur mbek duha. Takoni arek-arek, niatmu ya apa? Ya sudah bisa saya. Ya apa niate? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi ta'ala. Mesti kawanan panjenengan. Kawanan ya. Tangine jambo. Wong Doko Kupang ini ana ta? Doko Pakis apa Doko Kupang iki, Pak? Doko Pakis ana napa benenten, Pak? Kata astagfirullahaladzim. Dibayake tiba. Itu 5 waktu loh, Pak. Sampai Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang hebat. Hanya diperintahkan sholat 5 waktu. Kita ini tidak bisa pegang amanat. Ya apa lagi ini? Apa-apa ke dosanya, apa ke ganjarannya gitu-gitu. Apa kira-kira kita bisa sampai derajatnya yang tadi di Lauhul Mahfuz nih, Pak? Angel gitu. Angel Pak. Itu pelanggaran kita yang sudah zahir. Pada orang sholat ini gak cuma 5 waktu, Pak. Ya kudu khusyuk.
Ya kudu ngerti tata carane salat. Syarat rukunnya harus sempurna. Ya apa maneh iki ya? Kira-kira ini salat kita diterima apa tidak diterima? Itu pun kita kadang-kadang gak paham. Nggih napa mboten, Pak? Wis telat. Kadang-kadang syarat rukunnya gak dipenuhi kadang-kadang. Waduh, ngono kadang-kadang wis surga dikapling, Pak. Ngerti panjenengan surga dikapling? Ngomong tanggane apa kon? Ya rajinan aku nang masjid kon wis model neraka ngono lah awal model surga. Dikapling dhewe, Pak. Ya, awal alhamdulillah wong api-api. Kon nang masjid niat nyolong sandal aku enggak. Awake isor paling apik alhamdulillah. Aku calon surga. Enten sing ngoten Pak, kira-kira perasaan ngoten wonten Pak. Wong salat ini kadang-kadang kita, ya kula barang sami. Kadang napa mang niku? Rukun syaratnya gak dipenuhi, Pak. Kate penuhi apa gak gelem ngaji nih. Nun sewu nggih. Contoh nih. Wong sujud, ini banyak terjadi di masjid-masjid. Wong sujud itu kalau jari kaki, ya, jari kaki, ini kan telapak, ya, telapak tangan ya. Kan ono jari nih kan enten kan, jari tangan nih, niki lho, sing ngarep niki napa? Duduk sing kene kuku. Napa nih jenenge niku? Ngarepe kuku nih walikane kuku. Ya, saya bilang istilahnya telapak jari kaki ngoten mawon nggih. Niku kadang-kadang lek diangkat ngeten, Pak. Nah, ngene tok. Enggak sah, Pak. Kudu ditempelno nang ngene tanah tempat sujud niku wau, Pak. Nang sajadah. Jadi kudu nekuk titik ngeten. Kadang-kadang kan enggak asal ngene kan tek. Ya. Bahkan kadang-kadang gedulinan, gatel kukur-kukur ngono kadang-kadang. Itu termasuk enggak memenuhi syarat. Kalau sholatnya enggak memenuhi syarat, lo jalur diterima oleh pangeran ya apa ini? Ya, karena itu kita wajib juga belajar sholat. Kepingin besok-besok masuk surga sampai derajatnya paling tinggi. Koyok niko sing digambarkan di Lauhul Mahfuz. Nah, keinginan kita ini ya perlu dipraktekkan tiap hari ya apa salate para nabi. Dulu ada seorang waliun minal aulia, kekasih Allah. Diriwayatkan. Beliau itu kalau salat koyoke wong was-was. Koyoke wong was. Jadi kalau mau takbir itu masih puter-puter dhisik, Pak. Allahu Akbar gak sido. Ngadep rono Allahu Akbar gak sido. Ngadep rono Allahu Akbar gak sido. Ngadep rono Allahu Akbar gak sido. Warang wis pas atine ya langsung Allahu Akbar jadi wis. Mudah ditakoni mbek jamaah, Pak. Murid-murid takon. Syekh, kenapa engkau kalau sholat kok perlu puter-puter dhisik? Iki lah wong duku pakis langsung soalnya. Tak Allahu Akbar langsung. Iya, Pak. Nah, masjid langsung Allahu Akbar jadi wis. Lho kok panjenengan iki muter-muter barang ya nopo? Jawabnya saya ini kalau hati saya mata basiro, mata hati saya belum melihat Ka'bah, saya belum bisa takbir. Jadi mateng khusyuke bener-bener ketok Ka'bah, atine ketok Ka'bah. Allahu Akbar ketok. Baru takbiratul ihram sing temenan. Lek kula kali panjenengan mboten ngoten kadang-kadang. Mulai teko pasar nutup beda. Nutup beda. Barang kate takbir, usolli mari Allahu Akbar ambeling. Ya Allah kok ana bel pelangganku kate teko kira-kira iki imame cepet apa enggak cepet iki salate. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Sing ibu-ibu masai Allahu Akbar. Aduh, mari iki bojoku teko rek njaluk apa iki? Janganan durung mateng iki, wadahi. Nggih, Bu. Puikare nang ndi-nang ndi. Nggih napa mboten? Sing tas tuku sandal digawe nang masjid.
Sandal bata regane 250 nggih. Regane 250. Sandal biasa-biasa 150. Iki 250. Waduh ketok larang iki, bata sing paling apik. Go nang masjid. Mari ngono salat. Usolli fardhu dzuhri. Allahu akbar. Ya Allah, muga-muga sandalku gak ilang. Ya Allah, iku kok kemrotos udan iki lho sandalku gak rusak ta iki. 250 dari. Nggih mboten, Pak. Iku pikiran kita kemana-mana, Pak. Lek para wali pikirane iku sok kenceng lurus nang Ka'bah. Ada lagi yang gak takbir lek durung atine mantem nang Gusti Allah dan lain sebagainya. Jadi beda kita dengan para ulama, apalagi dengan para nabi, apalagi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hikmah dari Isra Mi'raj. Monggo kula kali panjenengan niki dandan salat. Niki judule malah untuk keamanan napa? Menaikkan taraf hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sholatnya benar menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah taraf hidup kita ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kadang-kadang karena sholat kita ini kurang sesuai dengan aturan yang sebenarnya, akhirnya urip ini napa Pak? Amburadul ya. Uripe amburadul. Ada orang yang bilang saya ini sudah sholat setiap hari rajin, tapi kok urip saya kok masih amburadul? Yaitu karena sampean sholatnya karena apa? Karena mencari taraf hidup, bukan karena Allah. Loh, aku tak sholat ya aku soge. Aku tak sholat ya aku iki dan naik pangkat aku. Lah ini kurang karena Allah sehingga tujuan sholat yang semestinya menyembah Allah akhirnya tidak terpenuhi sehingga Allah tidak mengangkat derajat orang tersebut baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, terakhir saya mengajak, ayo coba panjenengan semua sholat 5 waktu dipenuhi. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah. Sholat rawatib sadurunge sholat fardu dipenuhi. Ada kesempatan sholat duha. Malam hari kalau ada sholat malam, sholat tahajud. Kalau enggak biasanya wong tarhiman itu gak nutut sholat tahajud, paling enggak sholat witir. Berapa kali sholat witir? Minimal 3 rakaat, 2 rakaat sama 1 rakaat. Nah, kemudian azan. Nek gak nutut iki biasa lak ngoten nah. Wis kaya ngene disetel qiraan apa tarhim biasa Pak mriki. Qiraah. Apa gak langsung azan ngoten, mentahan ngoten Pak. Enten tarhiman nggih. Tarhiman kadang-kadang metu jek iki macam-macam. Akhire salat napa witir 2 rakaat sekaligus diniati tahajud wis oleh niku Pak, oleh tahajud ya. Ya witir sampai tahajud jadi 1, kemudian ditambah 1 rakaat witir. Kemudian nunggu azan. Begitu azan, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Jangan lupa sholat fajar atau qobliyatas subhi. Dikatakan raq'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih mulia dibandingkan seluruh dunia dan seisinya. Lelale kepingin taraf hidupnya bagus, dunia dan akhirat bagus, sing rajin sholat fajar. Sing rajin apa? Sholat fajar. Insya Allah orang yang rajin sholat fajar atau qobliyatas subhi, ya, insya Allah Allah akan mengatur kehidupannya menjadi orang-orang yang taraf hidupnya baik, ya. Itu termasuk taraf hidup di dunia, apalagi besok di akhirat. Jelas nggih? Jelas? Saged ngapalaken? Saged? Insyaallah nggih. Jadi napa utamane pengawasan iki kula ngajak napa? Salat. Ya, masjid kudu penuh. Besok-besok niki kampung Duko Pakis. Nggih Duko Pakis. Lek kepingin makmur,
taraf hidupnya, maka salah satu syaratnya seluruh penduduk kampung sholat subuhnya di masjid. Kalau suatu tempat, satu wilayah, kok sholat subuhnya seramai sholat Jumat, maka wilayah itu akan dijamin kemakmurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat Jumat, kalau sholat subuhnya itu cuman 2, sing azan siji, imame siji, sing adan jadi makmum rangkep. Ya, ngono njaluk sugih, ngono njaluk makmur, ngono njaluk segala macam. Nggih repot, Pak. Lho ana sing sugih, tapi kadang-kadang sing sugih iki boleh gak tahu salat. Iki matine mati gak enak soalnya apa? Diuber-uber de kolektor kakean utang. Masa sugih tapi kakean utang. Soalnya apa? Allah tidak menjamin kemakmuran dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Tapi kalau kita kepingin makmur tempat ini, monggo sholat subuh dipenuhi. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan tempatnya sudah dipisah-pisah ya. Nah, kalau pesen malih terakhir, iki mari terakhir tambahan terakhir mari embone. Benjing-benjing lek kepingin masyarakat Duku Pakis niki makmur, cek gak dimurkai Gusti Allah, nggih napa mboten? Ingin diridani napa dimurkai Gusti Allah? Saran kula ngeten, lek kula niki ngaji kitab fikih ten pondok-pondok niki. Nggih. Ngaji kitab fikih ten pondok-pondok. Niku salah panjenengan ngundang kula iki soal ngaji kitab fikih ten pondok niki. Mriku enten aturan. Pertama aturan itu lek ngaji enggak oleh kumpul lanang wedok. Lek ngeten iki mestine dikei sitaron apa sitaron iki? Pembatas. Nggih. Saya malih ngeten misale nggih, misale sing kono nggene bapak-bapak, kono nggene ibu-ibu niku sae, Pak. Ya. Panjenengan kata tiyang NU napa ya napa niki kata tiyang NU mriki? Enten nggih. Enten nggih. Wong NU enten apa mboten enten mriki? Nggih. Kata nggih. Ngeten lho biyen kula niku besik-besik kali Pak Eko. Kula niki maca maos Kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari, Pak. Kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Namanya Kitab At-Tambihat Al-Wajibat. Namanya Kitab At-Tambihat Al-Wajibat. Karya karangan sinten Mbah Hasyim Asy'ari. Sinten Mbah Hasyim Asy'ari? Pendiri NU. Mbah Hasyim Asy'ari niku dawuh ngeten. Suatu saat pada hari Kamis tanggal sekian, gak hafal kula tapi ono tulisane, tanggal gak hafal. Kata Mbah Hasyim, suatu saat saya ini pergi ke suatu tempat, ternyata di situ masyarakatnya sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Lek dina niki lak kula kali panjenengan damel napa? Isra Mi'raj. Ternyata waktu aku melihat terusé Mbah Hasyim Asy'ari, peringatan Maulid Nabi ki dicampur aduk ambek mungkarot. Kemungkaran. Apa iku kemungkaran? Kemungkarane di situ ada ikhtilat bainar rijali wan nisa, ada campur aduk wong lanang mbek wong wedok. Campur aduk kumpul ngoten. Mari ngono, terus Mbah Hasyim, ada juga penyanyi-penyanyi dari kalangan wanita. Penyanyi dari kalangan wanita. Ambek nggawa apa ini? Terbang jidor napa jeneng ketepung. Nah, ya. Yo nggawa ketepung. Bahkan ono pencak silate. Iku zaman biyen iki, nggih. Ono pencak silate. Pencak silat kan enen ketipungnya ya. Brok brong kan ngoten ya. Tambon akhirnya laki-laki dan perempuan itu pada terakhirnya tertawa-tertawa terbahak-bahak. Terus Mbah Hasyim. Kemudian aku datangi mereka dan aku bubarkan pengajian Maulid Nabi yang model begitu. Terus Mbah Hasyim. Niku wonten di dalam kitab
at-tambihat wal alwajibat. Niki Mbah Hasyim Asy'ari. Sesepuh kita warga NU. Karena itu nggih kalau saya nggih nuwun sewu pas nika wonten ibu-ibu tali temriki kula kanten jeding mriku ya. Kula beco Pak Eko, Pak, kula mboten purun Pak lek lenggaten ngajeni wong lanang. Niku kan wis duwe bojo dhewe-dhewe ibu-ibu niku. Cek ditontok bojone mawon. Kula enggak ada bojo dhewe teng griya. Kula tak nontok bojo kula mawon ya. Daripada nanti Mbah Hasyim hidup mari ngono kene ngaji dibubarno, Pak. Ya napa, Pak? Ya, niku Mbah Hasyim Asy'ari. Karena itu saya pesan di tempat pengajian ini monggo diatur. Misalnya ibu-ibu itu kalau mau tampil kan ada pengajian ibu-ibu nggih. Ada nggih? Urutan ibu-ibu wis dituwuk-tuwukno gek kono nggih. Bapak-bapak juga demikian. Lek nika enten santunan anak yatim, anak lanang-lanang terus mau napa niku sae ya, arek cilik-cilik. Tapi sing ibu-ibu nggih lek menurut kula prei mawon lah lek tampil di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau di kalangan intern nggih mboten napa ibu-ibu tok. Biar apa? Biar pendiri NU itu tersenyum terhadap kita. Ya, sama-sama mangke niki wong NU kadang-kadang kebablas, Pak. Wong NU kebablas. Kadang-kadang pengajian NU yang ngundang dangdutan, sing joget, sing nyanyi yo bidu wanita, ambek goyang pinggul, masih brukut kudungan, tapi goyang pinggul. Niku kira-kira le Mbah Hasyim Asy'ari wonten kira-kira mboten ngamuk ta kira. Ya, lah gak pas. Lah kula ngajak mumpung kula kali panjenengan iki cek tetep menjadi wong NU sing gada sopan santun ten Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, mugi-mugi di tahun-tahun berikutnya kalau ada pengajian model ngeten iki kita perbaiki. Yang kemarin-kemarin yo gak apa-apa, afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang sudah terjadi. Ye, tapi untuk berikutnya mari kita perbaiki diri agar kita mendapatkan tempat di surga yang paling tinggi. Ye. Lah kan gak mungkin, Pak. Ono wong zikir tapi maksiat. Ya apa zikir maksiat? Ya ambek nyekel whisky, nyekel vokat kan jenenge. Ya, vokat nggih minuman iki. Vodka. Oh iya vodka, saya lali jenenge. Tapi ambek wirid misalnya glek-glek mbek ngombe tapi astagfirullahaladzim, subhanallah, glek-glek, alhamdulillah. Kita ya napa? Iku lak ngenyek Gusti Allah, ya. Wong maksiat mabuk mbek zikir. Lah kula kali panjenengan ngoten sami ya. Lho iki ngaji kok mbek maksiat. Iki amar ma'ruf nahi mungkar, apa amar ma'ruf nyambi mungkar? Lah iki sing gak ron. Amar ma'ruf nahi mungkar napa amar ma'ruf nyambi mungkar? Lah, lek ada pengajian ono amar ma'ruf nyambi mungkar, monggo dibenahi menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Paham nggih? Jelas nggih? Mugi-mugi sekedhik niki enten manfaate. Barangkali apa yang saya sampaikan sejak awal sampai akhir, saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu tertawa, saya tidak ahlinya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga apa yang disampaikan mungkin ada kata-kata yang kurang enak, kirang prayogi, kirang pantes, kula nyuwun agungnya pangapunten. Mugi-mugi enten manfaate. Allahumma amin. Allahumma niku mawon ingkang saged kula sampaiaken. Sepindah malih kula ucapaken ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.